Basir dengan NIM 2022-11-063. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode inferensi Mamdani. Pertama yaitu metode inferensi Mamdani adalah teknik dalam sistem logika fuzzy yang digunakan untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah yang melibatkan ketidakpastian. Dalam presentasi ini kita akan menjelaskan konsep dasar metode ini, proses inferensi yang dilakukan, dan warna aplikasi dalam konteks dunia nyata. Pertama yaitu metode inferensi. Metode inferensi adalah proses mengambil kesimpulan dari premis yang diberikan dalam sistem fuzzy. Metode Mamdani yang diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 memanfaatkan aturan fuzzy berbasis linguistik untuk menghasilkan keputusan. Dalam metode ini, sekelompok aturan if-then digunakan untuk mengevaluasi input dan menghasilkan output yang bersifat fuzzy before bahwa output tersebut ditentukan ke bentuk nilai Kripps. Kemudian proses inferensi pada Mamdani. Proses inferensi Mamdani melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama, mengonversi input yang diberikan menjadi nilai keanggotaan fuzzy sesuai dengan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Yang kedua, menerapkan aturan fuzzy. Untuk menghasilkan output fuzzy diperlukan input. Yang ketiga, melakukan agregasi semua output fuzzy dari aturan yang berbeda. Dan terakhir, menerapkan disfusifikasi untuk mendapatkan nilai Kripps dari output fuzzy akhir. Kemudian penggunaan dalam sistem fuzzy. Metode inferensi Mamdani sering digunakan dalam berbagai sistem fuzzy, seperti kontrol otomatis, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan berbasis kecerdasan buatan. Dalam konteks kontrol otomatis, metode ini memungkinkan sistem untuk merespon variabel input dengan cara yang lebih intuitif dan manusiawi, menggunakan aturan yang dapat dimengerti dan didefinisikan oleh para pengguna. Penggunaan metode ini juga terbukti efektif dalam situasi di mana data yang tidak pasti dan kompleks perlu dianalisis, serta dalam prediksi cuaca dan diagnosis medis. Dan di sini ada studi kasus. Contoh kasusnya itu adalah dalam sistem pengendali suhu dalam ruangan. Dalam skenario ini, sistem menggunakan sensor untuk mengukur suhu dengan suhu yang diinginkan. Dengan menggunakan aturan if-then, seperti jika suhu rendah, maka tingkat pemanasan akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika suhu itu tinggi, maka tingkat panasnya akan rendah atau bahkan dimatikan. Sistem dapat secara otomatis mengatur heater untuk menjaga suhu ruangan pada tingkat yang nyaman. Contoh lain adalah dalam sistem diagnosis penyakit, di mana berbagai gejala diukur dan dianalisis untuk memberikan diagnosis yang tepat. Analisis hasil inferensi, yang dimana setelah selesai dilakukan inferensi, hasil yang diperoleh harus dianalisis untuk mengevaluasi keakuratan dan efektivitasnya. Pada contoh sistem suhu tadi, hasil inferensi menunjukkan bahwa sistem dapat menjaga suhu dalam toleransi yang diterima. Namun, dalam kasus diagnosis penyakit, analisis dapat mencakup pengecekan tingkat kesalahan prediksi dan sensitivitas sistem dalam mengenali gejala. Evaluasi ini penting agar sistem dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk meningkatkan performa di masa yang mendatang. Kelebihan dari metode inferensi Mamdani termasuk kemampuannya dalam menangani data yang tidak pasti dan kompleks, serta penggunaan aturan yang dapat dimengerti secara intuitif. Namun kekurangan termasuk kemungkinan kompleksitas dalam representasi aturan dan risiko overfitting jika terlalu banyak aturan yang digunakan. Pemilihan parameter yang tepat dan desain
Sistem yang baik dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah ini dan memaksimalkan manfaat dari metode ini. Kesimpulan yang didapat yaitu metode inferensi Mamdani merupakan alat yang kuat dalam sistem fuzzy, memungkinkan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan cara berpikir manusia, dengan aplikasi yang luas dan relevansi yang tinggi dalam berbagai bidang. Penting untuk terus meneliti dan mengembangkan metode ini untuk mengatasi tantangan baru dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Mungkin pemaparan saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.